Shalom, selamat hari Minggu anak-anak semua. Senang sekali Bunda Nila hari ini dapat bertemu kembali dengan anak-anak walaupun melalui video streaming. Bunda berharap anak-anak dalam keadaan yang sehat, sukacita dan tetap semangat walaupun anak-anak masih beribadah di rumah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini Kakak dan Bunda mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Liturgos Impa hari ini dilayani oleh Kakak Marfi, Bunda Nila, dan Kak Dendi yang selalu setia menemani kita semua. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai ibadah Impa kita, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Anak-anak, mari kita semua bangkit berdiri, kita akan masuk menghadap Tuhan. Dan sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 215, Dengar Hai Kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang baik yang Tuhan berikan buat kami. Kami akan beribadah hari Minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ibadah kami boleh jadi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum masuk pembacaan firman Tuhan, kita siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis kalian ya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Alkitab Matius 20 ayat 1-16 dengan tema Aku Hidup oleh Kemurahan Tuhan, yang akan dibacakan adik Seva dari Bukit Zaitun. Anak-anak, kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 223, bait yang pertama, Tuhan Kau memanggil aku. Tuhan Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Nah anak-anak, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, kita juga harus menyiapkan hati kita dan pikiran kita, serta kita memohon bimbingan Roh Kudus. Nah anak-anak, mari kita semuanya lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya bersama-sama dengan kakak dan bunda. Kiranya ya Tuhan, Engkau menolong kami, memberikan kami Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh mendengar dengan baik dan boleh mengerti apa yang akan disampaikan. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Salam adik-adik, apa kabarnya? Pasti baik ya. Salam sehat, tetap semangat, dan tetap sukacita. Nah adik-adik, pembacaan pada hari ini terdapat di kitab Matius 20 ayat 1-16 yang dibacakan oleh adik kita yang terkasih, adik Seva dari Bukit Zaitun, yang menyatakan demikian. Alkitab hari ini terambil dari Matius 20 ayat 1-16 yang bunyinya, Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya.
Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Katanya kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikian orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi terakhir. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik yang terkasih, judul pelajaran hari ini atau firman pada hari ini adalah "Aku hidup oleh kemurahan Tuhan." Adik-adik, kakak mau bertanya pada adik-adik pada hari ini, siapa yang mau jadi murid Tuhan Yesus ya? Ayo, kakak yakin pasti jawaban adik-adik, saya mau jadi murid Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus baik, murah hati, dan mengasihi semua anak-anak, adik-adik, atau kita semua. Bukan adik-adik aja, tetapi semua orang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Nah, adik-adik tahu enggak kebun anggur atau pohon anggur? Wah, rasanya ada yang manis, ada yang masam. Nah, hari ini cerita ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika menanyakan upah apa yang akan diperoleh ketika mengikut Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bercerita, pada suatu hari ada seorang pemilik kebun anggur mencari para pekerja untuk kebun anggurnya. Pagi-pagi sekali ia berjalan berkeliling dan berjumpa beberapa orang yang sudah siap untuk bekerja, adik-adik. Nah, adik-adik, dia mempekerjakan setiap orang yang ditemuinya dengan waktu yang berbeda. Ada yang ditemukan jam 9 pagi dan disuruhnya bekerja. Ada yang ditemukan jam 12 siang, disuruhnya bekerja. Ada juga ditemukan jam 3 petang, disuruhnya juga bekerja. Nah, yang terakhir ini adik-adik, ada juga yang ditemui
Jam 5 petang disuruhnya bekerja. Seluruh pekerjaannya dengan sepakat dengan upah 1 dinar sehari. Mereka bekerja keras adik-adik dengan semangat dan penuh sukacita adik-adik. Nah adik-adik, seluruh pekerja dengan sepakat dengan uang 1 dinar sehari. Nah adik-adik, dinar ini adalah mata uang perak bergambar kaisar yang sering dipakai untuk memberi upah harian para buruh. Pada waktu itu 1 dinar setara dengan seekor domba. Jadi cukuplah untuk makan. Dan mereka pun bekerja di kebun anggur dengan penuh semangat. Tetapi adik-adik, ketika pembagian upah di malam hari, para pekerja itu menghadap mandor atau asisten pemilik kebun anggurnya. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir pukul 5 petang hingga mereka yang masuk terdahulu jam 9 pagi. Ternyata mereka semua mendapatkan upah yang sama, 1 dinar sehari. Dan para pekerja itu mereka protes kepada pemilik kebun anggur. Bukan hanya karena mereka merasa telah capek bekerja seharian, akan tetapi mereka iri hati kepada pekerja-pekerja yang bekerja sore hari adik-adik. Mereka merasa pekerja mereka lebih baik dari yang lain, sehingga para pekerja yang lain tidak pantas menerima upah yang sama dengan mereka. Para pekerja yang mulai bekerja sejak awal pagi pun bersungut-sungut. Itulah sebabnya pemilik kebun anggur tidak suka dengan sikap sombong dan iri hati mereka. Nah, kalau ditanya-tanya, adilkah Tuhan? Adilkah Tuhan pemilik anggur itu? Ya adil. Karena apa ya? Dalam cerita kita dijelaskan bahwa ia berjanji akan memberikan 1 dinar kepada siapa saja yang mau bekerja di kebun anggurnya. Ia menetapkan janjinya sesuai dengan kehendaknya, sama kepada semua pekerja. Ia tidak membeda-bedakan yang satu dengan yang lain. Yang menjadi persoalan sebenarnya adalah manusianya. Manusia selalu ingin membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Dalam cerita ini Tuhan Yesus ingin kita belajar bahwa Tuhan Yesus mau bermurah hati kepada semua orang, bukan hanya kepada para pekerja yang sudah teruji kemampuannya, tetapi juga kepada orang yang tidak memiliki pekerjaan. Tuhan Yesus mau bermurah hati kepada semua adik-adik yang berprestasi. Tetapi kepada adik yang mau bangkit dari rasa malas untuk berprestasi, Tuhan tetap mau bermurah hati adik-adik. Nah adik-adik, kalau ada teman yang mendapat nilai raport yang tinggi atau teman yang dapat juara dalam pertandingan seperti lomba pidato berbahasa Inggris, adik-adik tidak perlu iri. Malahan sebaliknya, adik-adik perlu turut bergembira. Sebab itu motivasi untuk terus giat belajar bersama-sama. Adik-adik harus tetaplah rendah hati, karena kepandaian dan kemampuan yang adik-adik punya semua adalah pemberian Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang bermurah hati memberi akal dan hikmat untuk terus belajar dan mengejar cita-cita. Nah, adik-adik yang terkasih, tetaplah berdoa. Apalagi ya, adik-adik? Nah, adik-adik juga harus rajin membaca Alkitab. Ada lagi adik-adik, bukan itu saja, tapi adik-adik juga harus rajin ikut IMPA, walaupun lewat online. Rajinlah belajar, tetap semangat, tetap sukacita. Nah, adik-adik ada aktivitas yang harus adik-adik kerjakan. Adik-adik ada kertas apa aja, mungkin adik-adik punya kertas AVS ataupun kertas origami. Adik-adik bisa melipatnya menjadi 3. Nanti akan berdiri seperti gini adik-adik. Dan adik-adik bisa menulisnya. Aku hidup oleh kemurahan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau bermurah hati bagi semua orang. Nah, itu pesannya adik-adik. Doanya yaitu
Terima kasih Tuhan Yesus atas kemurahan hati-Mu. Saya selalu bersyukur dan bersuka cita karenanya. Amin. Adik-adik, sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak dan bunda. Ada tugas aktivitas yang harus kalian kerjakan. Kalian bisa minta tolong papa, mama untuk menyiapkan bahan-bahannya. Dan untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyikan Kidung Ceria 213 bait yang pertama. Dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas bimbingan-Mu sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dengan baik. Tuhan, berkati agar kami dapat melaksanakan dan menerapkan firman-Mu tersebut dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk adik-adik lain kami dalam pendidikannya. Tuhan, berkati mereka agar mereka tetap semangat dan sukacita dalam sekolahnya, walaupun proses belajar mengajar masih dilaksanakan secara daring. Kami juga mau berdoa untuk orang tua dan adik-adik lain kami, kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, kesabaran, dan kebijaksanaan dalam mendampingi adik-adik semua. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, agar semua pelayanan dapat berjalan dengan baik dan lancar demi kemuliaan nama-Mu. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk Presiden Jokowi, dan untuk semua pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, agar dapat melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik. Kami juga mau berdoa agar Tuhan memberikan kesehatan dan perlindungan bagi kami semua dari COVID-19. Semoga virus ini cepat berlalu dan bumi kami kembali normal. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan kami sekarang kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, dan kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 275 baitnya yang pertama, Hai anak-anak muda dan belia. Hai anak-anak muda dan belia yang diberkati dijaga Allah Bapa, patut bersyukur, berdoa dan berkarya, karena demikian maksud Sang Pencipta. Nah anak-anak, persembahan yang anak-anak sudah berikan nanti bisa minta tolong ke mama, papa kalian untuk dibawa ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita berdiri semuanya dan kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 283 baitnya yang pertama dengan judul Yesus Kawan yang Sejati. Sejati
dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Anak-anak, mari kita akhiri ibadah ini dengan doa persembahan dan berkat yang dipimpin oleh Bunda Nila. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa bersama-sama. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, dan kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan pada hari ini dalam ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami juga sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Tuhan Yesus kiranya memberkati anak-anak dimanapun berada saat ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Anak-anak yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Hosiana. Kakak dan Bunda, hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Hosiana. Selamat hari Minggu anak-anak. Tetap semangat dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.